kalangan masyarakat itu terkadang masih terbalik-balik atau bahkan belum mengetahui nih apa BPJS Kesehatan dan program JKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta JKN dan Sanak Selingkah. Sekarang BPJS Kesehatan Cabang Bukit Tinggi punya program podcast nih yang dinamakan dengan Ngopi with Salingkah. Ngobrol pagi bareng Salingkah JKN. Nah, sebelum kita lebih lanjut nih untuk membahas terkait dengan topik di episode perdana ini, lebih baiknya kita perkenalan dulu nih. Saya Afrili Houston, biasa dipanggil dengan Rio dari Komunikasi dan Kesekretariatan. Saya Aditya Hari Ananda dari bagian Komunikasi dan Kesekretariatan. Dan selanjutnya, sebelum kita membahas nih terkait dengan topik untuk episode kali ini, lebih baiknya kita mengenali dulu apa sih tujuan dari podcast ini yang diadakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Bukit Tinggi. Jadi apa Bang Adit tujuannya? Nah, jadi tujuannya itu kita mengadakan podcast ini adalah sebagai salah satu platform media sosial yang membuat masyarakat mendapatkan informasi seputar program JKN. Nah, jadi kita dapat berbagi informasi nih seputar program JKN kepada masyarakat melalui podcast kita pada pagi hari ini. Wah, pastinya bakal menarik sekali nih ya Bang Adit. Apalagi narasumber yang akan kita datangkan itu sangat ahli di bidangnya. Dan juga pembahasannya pastinya sangat menarik dan informatif. Nah, mungkin kita akan terjun nih ke topik yang akan kita bahas pada episode perdana ini, yaitu BPJS Kesehatan dan program JKN-nya. Nah Bang Adit, BPJS Kesehatan dan program JKN itu sebenarnya apa sih? Karena di kalangan masyarakat itu terkadang masih terbalik-balik atau bahkan belum mengetahui nih apa BPJS Kesehatan dan program JKN. Boleh dijelaskan terkait itu Bang Adit? Nah, mungkin kita jelasinnya mungkin simple aja ya, karena mungkin nanti bakalan ada narsum-narsumnya juga. Dan pastinya mungkin secara garis besar, program JKN itu merupakan program pemerintah yang memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh penduduk Indonesia. Tentunya BPJS Kesehatan adalah instansi yang mengelola program JKN tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ibaratnya itu seperti ada tukangnya, ada rumahnya. Jadi kita itu adalah tukangnya Jadi yang bakalan ngejalanin proses membentukkan rumahnya tersebut. Nah, rumah tersebut itu adalah program JKN-nya itu Jadi bisa disimpulkan peserta JKN dan Sanak Selingkah untuk BPJS Kesehatan itu merupakan badan penyelenggaranya, dan program JKN ini merupakan program yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Nah tentunya Bang Adit, untuk program JKN ini pastinya ada dasar hukumnya ya Bang Adit. Benar Bang. Boleh dijelaskan terkait dengan dasar hukum dari program JKN itu Bang Adit? Oke, baik Mungkin kalau untuk dasar hukum dari program JKN ini itu ada di Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam pasal 28H ayat 3. Kemudian ada juga di pasal 34 ayat 2. Nah, ini juga salah satu dasar hukum bagi kita sebagai BPJS Kesehatan dalam menjalankan amanah, yaitu adalah program JKN ini Kemudian ada turunannya nih ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Kemudian ada juga di dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan, dan turunannya lagi itu ada di dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2020 tentang jaminan kesehatan. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat nih di sini gimana dasar hukum kami itu dalam menjalankan program JKN. Jadi dasar hukum dari program JKN ini sangatlah kokoh ya Bang Adit. Nah, benar banget karena kita di BPJS Kesehatan itu bergerak sesuai dengan aturan yang ada Jadi masyarakat jangan ragu dengan BPJS Kesehatan karena kami adalah pengelola dari program JKN ini. Baik.
Setelah kita mengetahui apa bedanya BPJS Kesehatan dan program JKN, dan juga sudah mengetahui nih dasar hukum dari program JKN itu sendiri, pastinya peserta program JKN ini memiliki hak dan kewajibannya. Nah, mulai dari hak nih Bang Adit, apa aja sih hak dari peserta JKN ini? Nah, mungkin kita kerucutkan jadi beberapa hak gitu ya, beberapa yang mungkin peserta JKN harus ketahui juga gitu. Yang pertama itu adalah menentukan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diinginkan saat mendaftar. Nah, di sini peserta JKN mempunyai hak untuk memilih nih, vaskes tingkat pertama mana nih yang ingin dia terdaftarnya gitu. Misalkan dia inginnya di di vaskes A. Berarti dia dapat mendaftarkan di vaskes A sesuai dengan regulasi, karena yang tentunya dapat didaftarkan adalah vaskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kemudian, hak peserta JKN yang kedua adalah memanfaatkan NIK sebagai identitas tunggal peserta JKN. Nah, jadi sekarang ini bahwasanya peserta itu nggak perlu ribet-ribet lagi untuk bawa fotokopi ataupun mungkin bawa kartu JKN-nya itu sendiri gitu. Karena sekarang NIK yang ada di KTP ataupun KK peserta JKN sudah dapat nih digunakan untuk berobat. Jadi nggak perlu risau-risau lagi lah, nggak perlu ribet-ribet lagi gitu kan. Kemudian ada juga nih hak peserta program JKN ini yang ketiga, yaitu memperoleh informasi tentang hak dan kewajibannya serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, inilah yang kita lagi jalani nih gimana peserta JKN itu dapat cepat paham gitu mengenai program JKN itu sendiri. Maka itu kita bakalan terus nih melakukan pemberi informasi gitu supaya peserta itu dapat cepat paham gitu mengenai kepesertaannya ataupun hak dan kewajibannya itu sendiri. Kemudian yang keempat, haknya itu adalah mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, ini juga udah saya singgung juga nih tadi di HM pertama tadi itu bahwasanya peserta dapat memilih langsung mana aja nih vaskes yang mau dia terdaftarnya gitu kan. Kemudian yang kelima, peserta JKN mempunyai hak perlindungan data pribadi yang diserahkan kepada BPJS Kesehatan dalam rangka pendaftaran. Kemudian yang keenam, hak peserta JKN adalah menyampaikan pengaduan, saran, dan aspirasi baik secara lisan ataupun tertulis kepada BPJS Kesehatan. Nah, di sini semuanya sudah mencakup barangkali ya, karena peserta sudah dapat nih, misalkan ada keluhan ditemukan di lapangan atau mungkin pengen memberikan kritik dan masukan kepada kami, tentunya kami bakalan menerima gitu dan akan segera menindaklanjuti setiap keluhan, kritik, dan masukan yang diberikan oleh peserta JKN kepada BPJS Kesehatan. Wah, berarti menjadi peserta JKN ini bisa dikatakan tidak ada ruginya ya Bang Adit? Bener banget. Setelah diberi kemudahan, diberi perlindungan data, dan juga diberikan akses nih untuk memberikan pengaduan terhadap pelayanan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui terkait dengan hak peserta, pastinya peserta memiliki kewajiban juga sebagai peserta program JKN. Untuk kewajibannya Bang Adit, apa saja sih kewajiban dari peserta program JKN ini? Nah, untuk kewajiban dari peserta program JKN mungkin dirinci lagi nih. Yang pertama yaitu mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sebagai peserta JKN KIS. Karena BPJS Kesehatan itu menganut sistem gotong royong gitu Jadi bagi yang sehat membantu yang sakit. Maka dari itu seluruh anggota keluarganya harus tercover di program JKN. Jadi itulah fungsi kenapa pendaftaran itu harus satu kakak gitu Jadi misalkan ada salah satu anggota keluarganya yang sakit, nah anggota keluarganya yang sehat itulah yang akan membantu yang sakit yang tadi gitu. Kemudian yang kedua, kewajibannya adalah membayar iuran secara rutin setiap bulan sebelum tanggal 10. Nah, di sini juga sering nih, kayaknya udah sering juga nih muncul di TikTok atau mungkin di Instagramnya BPJS Kesehatan terkait
himbauan mengenai pembayaran iuran itu sebelum tanggal 10 agar kartunya selalu aktif gitu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, memberikan data diri dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar. Kemudian yang keempat, melaporkan perubahan data diri dan anggota keluarganya. Tentu ini bersinggungan nih dengan poin yang ketiga tadi. Yang kelima, menjaga identitas peserta JKN agar tidak rusak, hilang, atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak. Yang keenam, mentaati prosedur dan ketentuan untuk memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketujuh, kewajibannya adalah melaporkan kepada BPJS Kesehatan apabila ditemukan ketidakpatuhan pemberi kerja dalam pendaftaran peserta. Terkadang gimana sih menjadi peserta JKN di beberapa segmen ini? Mungkin terkhusus kayak di Mandiri gitu kan. Karena kalau misalkan kita nariknya itu ke penerima bantuan iuran, itu pastinya bakalan didaftarkan oleh pemerintah ya Yo ya, atau melalui mungkin data DTKS gitu. Karena itu pun nanti akan didata oleh pemerintah setempat gitu kan. Namun mungkin jadi penasaran gimana sih Yo cara untuk mendaftar di segmen PBPU atau Mandiri gitu Yo. Untuk segmen PPPU atau peserta bukan penerima upah bisa melakukan pendaftaran secara perorangan untuk seluruh anggota keluarga sesuai kartu keluarga. Nah, pendaftaran tersebut Bang Adit bisa dilakukan di kantor cabang dan juga melalui kanal layanan yang dimiliki oleh program JKN ini. Yang pertama ada Pandawa, pelayanan administrasi melalui WhatsApp, dan juga BPJS Online, BPJS Keliling, dan Care Center 165. Wah, sebenarnya kalau diulas-ulas lagi sebenarnya cukup menarik ya Yo ya mengenai program JKN ini ya. Sehingga kita terlelap nih Yo bahwasanya sudah lebih dari 10 menit nih kita berbicara nih Yo ya terkait terkait program-program JKN ini. Apalagi materi yang disuguhkan cukup menarik gitu untuk didengar dan menambah wawasan dari peserta JKN. Nah, mungkin ya Yo ya, mungkin untuk podcast perdana kita mungkin cukup sekian kali ya Yo ya. Barangkali kita bakalan bersama bintang tamu yang ahli di bidangnya barangkali ya Yo ya, terkait dan akan mengulas juga nih terkait program JKN juga. Gimana Yo? Untuk episode kali ini cukup sekian, dan bagi peserta JKN dan Sanak Salingka harus stay tune nih untuk episode selanjutnya. Pastinya bakal lebih menarik lagi nih dan lebih dalam untuk pembahasan terkait dengan program JKN. Saya Adit dan saya Rio. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.